Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk dulu ke sosiologi hukum, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui tentang apa sih tujuan daripada sosiologi hukum, kemudian pendapat para sarjana atau para pakar dalam sosiologi hukum, kemudian latar belakang munculnya sosiologi hukum. Menurut Preskopon menunjukkan bahwa studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep, ya, pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Begitupun juga oleh Lloyd yang memandang bahwa sosiologi hukum sebagai suatu ilmu yang deskriptif, merupakan tendensi empiris. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana dalam pergaulan masyarakat melihat bahwa ada sisi-sisi hukum secara nyata, secara empirik daripada sosiologi hukum itu sendiri. Itu menurut Lloyd. Nah, oleh karena itu tentu kita harus mengetahui juga tentang apa sih objek daripada sosiologi hukum, ya. Objek daripada sosiologi hukum itu adalah mengkaji hukum dalam wujudnya. Dalam hal ini sosiologi mengkaji atau seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua adalah sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, ya, yang menyadari tentang hukum sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Itu ya, kita sudah pelajari tentang objek daripada sosiologi hukum. Nah, ada yang belum pahami atau ada yang mau berkomentar tentang apa-apa yang menjadi materi kita dari bulan atau minggu lalu. Ada yang mau berkomentar? Oke, kalau tidak ada, baik, kita melangkah kepada latar belakang daripada lahirnya sosiologi hukum yang dipengaruhi ada 3 disiplin ilmu hukum, ya. Yang pertama adalah filsafat hukum. Konsep yang dilahirkan oleh filsafat hukum yaitu aliran positivisme, ya, yang mengatakan bahwa hukum bersifat hierarki. Artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi hierarkinya daripada yang di bawahnya. Nah, tentu dalam konsep ini, itu kalau kita mengurutkan dalam sistem, yaitu adanya yang dimaksud dengan grand norm, kemudian konstitusi, ya, lalu undang-undang, kebiasaan, putusan dan putusan-putusan badan peradilan. Nah, grand norm ini yang kita maksudkan adalah bagaimana melihat hukum dalam pergaulan hidup masyarakat yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi satu kelompok masyarakat yang bisa menaati dalam suatu kelompok kehidupan hukum itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena itulah yang menjadi turun-temurun
sehingga masyarakat itu bisa mematuhi atau mentaati aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa salah satu contoh adalah bagaimana hukum adat ya yang ditaati oleh persekutuan hukum adat Kajang misalnya ya. Nah, persekutuan hukum adat Kajang itu di dalam pergaulan hidup sehari-harinya itu memang harus dijunjung tinggi kalau persekutuan hukum adat Kajang di Bulukumba, begitu dia melakukan ritual sesuatu yang mau di sesembahan oleh masyarakat hukum adat, maka dia harus memakai baju hitam misalnya, ya, ataukah ada acara-acara tertentu yang menurut mereka, menurut ke yang hidup atau yang mereka percayai bahwa geronorm itu memang harus dilakukan dalam hidup masyarakat hukum adat misalnya. Nah, sama geronorm itu ya sama kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia geronormnya adalah Pancasila, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konstitusi, ya, konstitusi itu sifatnya aturan yang tertulis yang mengikat pada persekutuan hukum yang ada dalam kelompok masyarakat, maka itulah disebut dengan konstitusi. Nah, begitupun juga undang-undang dan kebiasaan atau putusan badan-badan peradilan atau badan-badan hukum adat yang memutuskan sesuatu yang terjadi konflik antara permasalahan hukum adat di suatu wilayah hukum adat itu sendiri. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya sosiologi hukum, sehingga dilihat dari sisi filsafat hukumnya, ya, itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa aliran juga tentang dalam hal filsafat hukum untuk melahirkan suatu sosiologi hukum, yaitu aliran atau mazhab sejarah, ya. Nah, mazhab sejarah ini dia melihat bahwa hukum itu dibuat, ya, hukum itu dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kenapa? Karena merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi menaati hukum. Nah, begitu maksudnya aliran mazhab sejarah yang biasa kita kenal dalam mazhab sejarah itu tokohnya adalah Karl von Savigny. Nah, oleh karena itu sosiologi hukum melihatnya bahwa dengan adanya kebiasaan-kebiasaan atau mazhab sejarah yang dilakukan oleh beberapa pendahulu-pendahulu mereka, maka dia harus patuhi, ya, dia harus patuhi apa daripada peraturan-peraturan yang mereka biasa laksanakan. Itu. Kemudian mazhab utility, ya, dia mazhab utility ini itu dia menganggap bahwa hukum itu harus bermanfaat, ya, hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, karena kalau tidak maka terjadi kekacauan yang dia lakukan atau terjadi konflik. Kalau terjadi konflik antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, maka terjadilah kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mazhab utility ini melihat bahwa hukum itu harus ada manfaatnya. Ya, seperti Anda ketahui bahwa tujuan hukum itu pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, ya, itu. Nah, lalu bagaimana
atau siapa tokoh yang biasa dalam masa utility ini atau masa kemanfaatan, yaitu Jeremy Bentham mengatakan bahwa di mana ada manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan masyarakat, maka harus dibentuk hukum atau harus dibentuk tatanan hukum. Karena kalau tidak ada dalam tatanan yang hukum yang diberlakukan, maka masyarakat itu bisa menjadi dalam tatanan kehidupannya menjadi kacau balau, tidak ada sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan suatu tindakan-tindakan sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan. Nah, itulah tadi bahwa Jeremy Bentham mengatakan bahwa ya hukum harus ada. Kalau tidak ada, maka hukum itu untuk mencapai tujuan mungkin agak sulit. Nah, inilah yang dimaksud dengan Jeremy Bentham bahwa hukum itu harus melihat daripada tatanan sosial yang ada dalam kelompok masyarakat atau kelompok suatu negara. Itu. Kemudian lanjut ada namanya aliran sosiologikal jurisprudence, ya. Nah, ini dia melihatnya bahwa aliran ini yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Nah, ini tokohnya atau pakarnya adalah Eugene Early, ya, Eugene Early, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam masyarakat atau kelompok orang bernegara, maka harus dilihat bahwa hukum itu sebagai harus dijunjung, ya, harus dijunjung bahwa kebiasaan-kebiasaan hukum yang ada dalam masyarakat sebagai living law, ya. Living law itu maksudnya adalah bagaimana tatanan atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan suatu interaksi sosial, maka tatanan-tatanan yang hidup dalam kelompok masyarakat itu harus mereka patuhi dan harus menjadi living law. Nah, living law ini dalam artian bahwa hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, namun tidak tertulis, ya. Namun tidak tertulis, maka biasa juga hakim melihatnya sebagai pedoman untuk melakukan suatu putusan-putusan hukum yang ada di proses peradilan. Itu. Kemudian yang keempat ada namanya aliran pragmatical legalism. Ya, tokohnya ini adalah Reskopon. Reskopon mengatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial, ya. Jadi dia melihatnya bahwa hukum katanya itu sebagai alat rekayasa sosial. Kenapa sebagai alat rekayasa sosial? Karena apabila ada kelompok masyarakat atau kelompok atau individu-individu yang melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan hidup hukum, maka hukumlah harus mengontrol sebagai alat rekayasa sosial. Jadi tidak segampang maunya kepada masyarakat itu sendiri untuk melakukan suatu tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup masyarakat kalau tidak dianggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial. Nah, itu maksudnya. Nah, hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Jadi, kalau diarahkan kepada proses peradilan, maka hakim itu kalau dia tidak menemukan hukum secara tertulis, maka harus hakim itu membentuk hukum. Artinya apa? Kaitannya dengan living law tadi. Kaitannya dengan living law,
maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara hukum, namun pun hukumnya tidak ada misalnya. Itulah yang disebut dengan living law sebagai hukum sebagai alat rekayasa sosial. Itu. Kemudian, nah itu jadi ada beberapa yang melatar belakangi ya lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi 3 disiplin ilmu yang sangat memberikan suatu pemahaman tentang memahami sosiologi hukum. Yang pertama filsafat hukum, ya, sebagai filsafat hukum mengatakan bahwa ya hukum harus betul-betul dijunjung sesuai dengan hierarkinya. Kemudian yang kedua adalah dalam filsafat hukum itu harus melihat dan mempelajari bagaimana mazhab sejarah yang dilahirkan oleh Ponsabikti. Mazhab sejarah ini, Ponsabikti mengatakan bahwa masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum, sehingga perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat itu untuk menuju masyarakat modern. Kemudian yang ketiga adalah mazhab utility, ya, utility artinya hukum katanya harus bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya aliran sosiologi jurisprudence. Dia katakan bahwa hukum itu dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Kemudian selanjutnya aliran pragmatika legal relation, yaitu mengatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial yang ada dalam masyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya berikan sebagai melatar belakangi lahirnya sosiologi hukum. Ada yang baru komentar? Izin Pak Dokter, izin Pak. Ya, silakan. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait aspek latar belakang lahirnya sosiologi hukum, di mana siapa ini? Samsudin, Pak. Samsudin. Ya. Ya, terkait latar belakang lahirnya sosiologi hukum saat ditinjau dari sisi 3 disiplin ilmu, dan Bapak tadi sudah menyebutkan salah satunya adalah filsafat hukum. Nah, filsafat hukum ini dikatakan bahwa dalam aliran positivisme itu hukum bersifat hierarki. Nah, pertanyaan saya Pak terkait undang-undang pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 135 itu dijelaskan jenis pelanggaran yang bisa ditangani oleh Bawaslu misalkan. Itu hanya ada 4 jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan sengketa. Namun demikian, Perbawaslu nomor 14 2017 itu mengatur terkait persoalan pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini Undang-Undang ASN. Nah, Perbawaslu itu mengatur tentang kewenangan dalam melakukan proses terhadap peraturan hukum lainnya, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga apakah ini boleh dikategorikan ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih tinggi, hukum yang kedudukannya lebih tinggi itu menghapus dengan hukum yang di bawahnya. Mungkin hanya itu, sekian. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Samsudin, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jadi bagus pertanyaannya itu, artinya
kenapa dalam perundang-undangan ya yang mengatur tentang pilkada itu terkadang tidak diatur dalam suatu sanksi ya, katakanlah begitu. Nah, sementara hierarki dalam perundang-undangan itu ada hierarkinya, apa? Ya, ada hierarkinya. Terkadang undang-undang tidak mengatur, tapi di dalam pelaksanaannya, peraturan pelaksananya diatur dalam peraturan secara teknis ya. Jadi katakanlah undang-undang pilkada. Secara eksplisit, secara narasi mungkin tidak ada diatur sanksinya yang begitu spesifik. Tetapi dalam peraturan pelaksananya itu ada diatur. Nah, itulah yang dianggap bahwa dalam hierarki perundang-undangan memang ya tidak apa-apa kalau tidak diatur dalam undang-undangnya, tapi diatur dalam peraturan pelaksananya ya tidak apa-apa. Jangan dianggap bahwa itu tidak ada undang-undangnya. Nah, undang-undang sekarang ini begitu banyak undang-undang, begitu modelnya undang-undang, berbagai macam undang-undang. Biasanya para pembuat undang-undang, DPR dengan pemerintah, kemudian ada stakeholdernya seperti akademisi dengan tokoh masyarakat, mungkin juga ada keterbatasan melihat fenomena yang ada dalam masyarakat. Ya, ada keterbatasan fenomena yang dia lihat dalam masyarakat. Nah, dengan keterbatasannya itu, kalau terjadi suatu permasalahan hukum atau problem hukum, maka biasanya undang-undang itu diturunkan menjadi peraturan pelaksananya. Nah, nanti peraturan pelaksananya itulah yang diatur di situ secara teknis dalam pilkada misalnya. Nah, kalau Anda katakan tadi itu apa sanksinya, secara sanksi administratif, sanksi apa lagi tadi sanksinya? Jadi secara garis besar Pak, bahwa kan tadi disebutkan bahwa latar belakang lahirnya sosiologi hukum itu ditinjau dari sisi 3 disiplin ilmu. Salah satunya adalah tadi disebutkan filsafat hukum, di mana filsafat hukum ini tidak boleh dia bersifat hierarki. Artinya itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, berbicara tentang hierarki, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Perbawaslu, maka peraturan Bawaslu itu akan lebih rendah. Tetapi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak diatur persoalan jenis pelanggaran hukum lainnya, tetapi itu diatur dalam peraturan Bawaslu. Nah, ini bagaimana ditinjau dari sisi sosiologi hukumnya, Pak? Makasih. Ya, itulah tadi saya sampaikan bahwa terkadang ada undang-undang, ya, undang-undang yang tidak mengatur dari sisi apapun, tetapi di peraturan pelaksanaannya, maka disitulah diatur dari sisi sanksinya misalnya, ya. Sorry ya, saya begini karena saya ada juga tadi mahasiswa bimbingan saya ketemu di warkop ini, di kafe nih. Jadi sorry kalau saya agak ini. Jadi ya seperti itu, Samsudin. Jadi ada peraturan pelaksananya secara teknis untuk mengatur tentang bagaimana undang-undang pilkada misalnya itu diberlakukan. Ya. Bagaimana? Ya seperti itu ya. Jadi memang secara teknis terkadang dalam undang-undang itu tidak diatur, ya. Nah, kalau kita melihat dari hierarkinya, ya juga dalam hierarki perundang-undangan itu ya sudah termasuk, tidak ada masalah sebenarnya, ya, tidak ada masalah karena ada peraturan teknis, peraturan pemerintah kah, atau peraturan menteri kah, secara teknis dia memberikan suatu regulasi kepada undang-undang yang lebih tinggi. Katakanlah undang-undang pilkada. Ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pilkada.
dia tidak terikat dengan undang-undang. Kenapa? Karena tidak cukup untuk diakomodir semua yang ada dalam pelaksanaan pilkada, mungkin dalam peraturan atau di dalam undang-undang itu sendiri. Makanya tadi saya singgung, dalam pembuatan undang-undang itu memang sering kita jumpai tidak cukup mengakomodir semua keinginan-keinginan stakeholder dalam hal pelaksanaan undang-undang pilkada misalnya. Ada peraturan teknis, ya, ada peraturan teknis yang mengatur tentang itu. Ya, apakah mengatur tentang sanksi yang lebih jelas, ataukah mengatur tentang bagaimana logistik, ya, logistik para partai, ya seperti itu mungkin, ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 juga tidak mengakomodir semua keinginan-keinginan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat di Indonesia misalnya, ya. Ada peraturan teknis, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah. Makanya kita di negara Indonesia itu kaya dengan regulasi-regulasi yang tidak efektif sebenarnya. Kenapa? Ya, karena dipengaruhi oleh beberapa yang harus diakomodir dalam undang-undang itu sendiri, begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan filsafat hukum? Lahirnya sosiologi hukum? Ya, memang filsafat hukum kan itu melihat bahwa suatu undang-undang atau suatu regulasi, ya, harus dilihat dari sisi filosofinya. Apa yang menjadi filosofi daripada aturan itu, misalnya bahwa sosiologi hukum itu tumbuh dan berkembang misalnya di masyarakat Toraja, ya, tumbuh dan berkembang masyarakat Toraja. Ya, di situ dilihat sejarah atau filsafat hukum yang ada dalam hidup tatanan hukum yang ada dalam masyarakat Toraja. Seperti itu, Samsudin. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Izin, Pak. Ya, Samsudin ini apa nih? Anggota KPU benar salah ya? Anggota Bawaslu, Pak. Yang di Sulbar ya? Yang di Sulbar? Ya, di Sulbar. Oh, ya. Baguslah. Pelajari itu, jangan saja undang-undang pilkada. Jadi begitu melihat hierarki daripada peraturan perundang-undangan. Kalau tidak ada diatur dalam undang-undang pilkada, Anda harus mempelajari peraturan teknis namanya, ya, peraturan teknis. Apakah dia peraturan pemerintah ataukah peraturan daerah? Ya, itu. Kemudian ada yang lain? Izin, Pak. Izin. Pak Jufri ingin bertanya, Pak. Siapa nih? Izin. Siapa? Izin, Pak. Ya, siapa? Izin, siapa? Pak Jufri, Pak. Jufri Hamid. Mana orangnya? Mana orangnya? Ada, Pak. Izin. Mana orangnya Jupri? Izin, Pak. Izin. Ya, silakan Jupri. Izin, Pak. Izin bertanya. Ini Jupri, kalau tidak salah, baru ikut kuliah ya? Sudah mulai dari pertemuan pertama, Pak. Sampai hari ini. Bukan yang di Sijai ini, bukan? Ya, bukan, Pak. Yang dari Polda Sulbar. Yang dari Polda Sulbar, Pak. Mamuju. Wah, Polda Sulbar. Oh ya, yang kompol ya? Siap. Ya, oke. Silakan Pak Jupri. Ya, mohon izin Pak, merujuk ke hierarki tadi, hierarki peraturan perundang-undangan. Kami menyoroti sini untuk membuat satu pertanyaan, yang mana tadi dikatakan bahwa sesuatu peraturan atau undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kami soroti salah satu contoh, Pak. Peraturan terkait dengan peredaran minuman keras. Ya, izin Pak. Ya, kalau kami
membaca dalam peraturan seperti Perpres nomor. Tunggu sebentar Jupri. Bisa di peserta lain supaya di-mute anunya, supaya di-mute HP-nya atau laptopnya, supaya jangan diganggu. Ya, silakan Jupri. Ya, kami lanjutkan Pak. Kami merujuk ke peraturan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras, yang mana kami mencermati beberapa peraturan Presiden terakhir dengan 49 nomor tahun 2021 yang mengatur tentang tata tertib peredaran yang mana bisa di tempat-tempat mana yang bisa dilakukan penjualan, kemudian tempat-tempat mana yang tidak. Kami sering artinya kalau berdasarkan Perpres itu peredaran minuman beralkohol itu tidak dilarang. Namun akan tetapi dilakukan atau diatur tersendiri dengan teknis-teknis yang seperti yang dikatakan tadi. Namun dari apa yang kami lihat Pak, ada beberapa tempat yang kami sudah tempati melaksanakan tugas. Ada beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan daerah, di situ melarang penuh. Sehingga menurut hemat kami bahwa itu adalah bertentangan tadi dengan hierarki hukum yang ada di seperti yang dijelaskan tadi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum adat, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum tadi, yang ingin kami tanyakan, apakah sebenarnya objek hukum adat itu dia hanya berlaku kepada masyarakat adat yang di tempat itu, atau juga bisa mengikat kepada orang-orang yang masuk di wilayah itu? Karena terkadang dalam masalah pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh misalnya orang atau suku yang berasal dari wilayah lain, sanksi adatnya cukup berat, sehingga kepada yang dianggap tadi melanggar adat itu yang bukan merupakan masyarakat di tempat itu tidak bisa menerima, sementara dalam hukum adat itu sendiri kita ketahui bahwa tidak ada hukum adat yang secara tertulis. Demikian Pak, mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, saya yang kedua dulu ya. Ya, memang peraturan hukum adat itu terikat dari warga adat yang ada dalam suatu kelompok masyarakat hukum adat, ya. Tetapi kalau misalnya ada warga lain yang masuk, katakanlah begini, masyarakat hukum adat di Kajang itu harus patuh dan taat kepada peraturan hukum adat yang ada di Kajang, ya. Nah, tetapi kalau ada masyarakat di luar daripada hukum adat Kajang, maka secara dia harus berasimilasi mengikuti aturan-aturan hukum adat yang ada dalam masyarakat hukum adat Kajang. Karena kenapa? Kalau masyarakat di luar dari hukum adat Kajang misalnya masuk di situ, dia harus patuh dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum adat yang ada dalam masyarakat hukum adat. Bukan berarti bahwa di luar masyarakat hukum adat itu saya Makassar, orang Makassar, katakanlah orang Makassar, saya ke Bulukumba, masyarakat hukum adat, ya. Begitu saya masuk di situ, saya harus patuh dan taat apa yang menjadi tatanan hukum adat yang ada di Kajang misalnya, ya. Tetapi tidak serta-merta saya harus terikat. Begitu saya keluar dari masyarakat kelompok hukum adat Kajang, ya saya bebas lagi dengan hukum-hukum yang ada. Nah, itu ya. Jadi tidak terikat, kecuali kalau memang dia persekutuan hukum adat yang ada di Kajang itu ya memang harus terikat dan taat kepada aturan leluhur yang diterapkan dalam masyarakat hukum adat Kajang. Nah, itu bukan jadi orang yang masuk itu ya harus taat, tapi begitu dia keluar maka ya di luar lagi
tidak harus dia ikuti apa yang menjadi dasar daripada aturan hukum adat yang ada di Kajang misalnya. Itu ya, siapa Jupri? Ya. Kemudian yang kedua tentang minuman alkohol miras, ya. Kalau tidak salah tangkap saya karena karena signal, memang dalam peredaran minuman keras miras itu memang aturannya mungkin dalam hukum pidana itu tidak boleh, ya. Ataukah ada maklumat Kapolri, ya, bahwa boleh dilakukan peredaran minuman keras, tetapi kadarnya mungkin 0,1 atau 0,2, katakanlah begitu, itu boleh. Artinya apa? Kalau 0,2, 0,1, 0,5, katakanlah begitu, itu tidak mempengaruhi stabilitas dari kriminal yang ada dalam masyarakat, tidak mempengaruhi. Tetapi kalau melebihi daripada kadar yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, ya mungkin bisa dilarang oleh undang-undang, katakanlah gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak salah juga ada apa ya istilahnya maklumat, ya, maklumat Kapolri dengan Kapolri mendapat rekomendasi dari Balai POM atau Kementerian Kesehatan. Dalam peredaran seperti itu ada kadar-kadar tertentu sehingga dibolehkan dalam lakukan suatu peredaran jual beli minuman alkohol. Contoh misalnya bir, ya. Ya, bir Anda biasa lihat itu di restoran-restoran itu dianggap minuman keras, tetapi kadar yang ditentukan oleh aturan itu di bawah. Nah, katakanlah aturan yang tidak boleh, katakanlah 2 atau 2,5%, tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan minuman keras seperti itu. Tetapi kalau Anda melihat di restoran-restoran atau kafe-kafe misalnya, itu hanya 0,5, berarti bisa saja dibolehkan, kan begitu. Artinya ada kadar tertentu sehingga peredaran itu dibolehkan. Kenapa? Karena mungkin pembuat aturan, pembuat regulasi menganggap bahwa kalau kadar seperti 0,5% alkoholnya itu tidak menimbulkan suatu kriminal yang begitu besar misalnya. Tetapi kalau yang 5% atau 7%, ya memang harus dibatasi atau bahkan dilarang. Begitu maksudnya, Jupri. Izin, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Ya. Iya, Pak. Kami ulangi, Pak, mohon maaf. Maksud kami begini, Pak. Kami membaca beberapa peraturan presiden maupun peraturan menteri terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Itu substansinya tidak melarang secara utuh, Pak, secara penuh. Tapi Bagaimana? Tidak melarang? Secara utuh, maksudnya tidak melarang bahwa peredaran minuman beralkohol itu di wilayah Indonesia tidak boleh, tapi hanya menyoroti tempat-tempat yang dibolehkan untuk termasuk jenis kemudian kadar tadi yang diatur di dalam itu, Pak. Namun dalam pengalaman kami, Pak, di daerah, di beberapa tempat kami tidak sebutkan tempatnya, ada pemerintah Perda, peraturan daerah yang Perda, ya? Siap, Perda. Ya. Perda yang diterbitkan dan diberlakukan itu melarang penuh, Pak. Melarang tidak boleh ada peredaran minuman beralkohol di tempat itu. Bahkan ada lebih keras lagi, Pak. Lewat pun tidak boleh. Jangan di
jual di tempat itu lewat pun tidak boleh, ada sanksinya berdasarkan perda. Nah ini maksud kami Pak, ini kan bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan tadi. Nah, oleh karena itu yang ingin kami pertanyakan tadi itu Pak, bagaimana solusi menyikapi persoalan ini, karena terkadang dari penyidik baik dari Polri maupun dari PPNS kadang menjadikan dasar perda yang tadi melarang secara utuh tentang peredaran minuman beralkohol tadi, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi betul itu. Artinya kalau undang-undangnya memang tidak ada, ya, kalau undang-undangnya tidak ada melarang bahwa peredaran alkohol itu, ya berarti memungkinkan. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, kondisi otonomi daerah, ya, garis bawah itu menurut Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, itu otonomi daerah yang memberikan kepada daerah masing-masing untuk mengurus daerahnya masing-masing. Katakanlah wali kota dengan bupati. Ya, maka terbitlah peraturan daerah untuk melarang suatu alkohol. Itu memang boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bukan berarti bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Karena Anda tadi sampaikan bahwa menurut undang-undang tidak dilarang peredaran miras katakanlah begitu ya. Tetapi melihat kondisi daerah, katakanlah Mamuju, melihat kondisi daerah Mamuju, wah ini berbahaya kalau dilakukan penjualan bebas minuman keras misalnya. Itu sangat mempengaruhi generasi muda misalnya. Maka ya pemerintah daerah boleh menerbitkan suatu peraturan daerah tentang larangan penjualan miras. Jangan Anda menganggap bahwa karena undang-undang tidak melarang untuk menjual miras, tetapi kok ada peraturan daerah yang membolehkan atau tidak dibolehkan, ya? Itu. Jangan Anda berpikir seperti itu, karena ini masuk dalam nuansa otonomi daerah, gitu. Ya, jadi bukan bertentangan dengan hierarki perundang-undangan itu, tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan itu. Yang dimaksud dengan bertentangan hierarki perundang-undangan, kalau ada undang-undang yang mengatur, ya, undang-undang yang mengatur, lalu diatur juga oleh peraturan yang dibawahnya, ataukah dia saling tumpang tindih antara peraturan di atas dengan peraturan yang di bawahnya. Ataukah misalnya ada undang-undang yang mengatur tentang miras, ya, dilarang miras, ini contoh, ada undang-undang melarang peredaran miras, tetapi ada juga undang-undang yang membolehkan peredaran miras. Nah, itu namanya bertentangan. Artinya terjadi konflik norma, ya. Itu nanti kalau Anda masuk di kuliah S3 akan Anda pelajari itu. Itu namanya terjadi konflik norma. Yang bisa menyelesaikan suatu konflik norma, artinya undang-undang bertentangan dengan undang-undang lain, itu adalah asas hukum. Ya, tapi sudahlah, Anda nanti akan belajar kalau lanjut di S3 seperti itu. Jadi pertanyaan saudara itu bagus. Itu saya anggap bahwa bukan itu suatu bertentangan dengan hierarki perundang-undangan, ya, tidak. Karena undang-undang tidak mengaturnya, maka oleh nuansa otonomi daerah, Undang-Undang 23 itu dia melihat pemerintah daerah Mamuju melihat mungkin bahwa wah berbahaya nih kalau dilakukan pembiaran penjualan miras misalnya. Sangat banyak dampaknya kalau ini diizinkan misalnya. Ya, begitu ya, Jupri ya? Ya, terima kasih Pak, jelasannya Pak. Ya, Terima kasih. ya. Mohon izin.
Ya, ada lagi? Andito, Pak. Andito. Andito, mana orang ini? Ini, Pak. Izin bertanya, Pak. Mana orangnya? Mana orangnya? Halo. Oh, Izin ini bertanya. mana orangnya? Ada, Pak, ada. Mana? Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, silakan, Dito. Tadi saya menyimak pertanyaan dari Saudara Samsudin dengan Jupri. Ini kaitannya dengan hierarki perundang-undangan. Dan memang saya menemukan bahwa dalam asas itu memang ada asas yang saling kontradiktif. Contohnya tadi asas yang undang-undang yang lebih tinggi tidak bisa geser dari undang-undang yang lebih rendah. Akan tetapi ada juga asas yang mengatur spesialis, Pak, mengenai undang-undang yang lebih khusus itu menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Contoh kasus tadi mengenai peraturan daerah terkait dengan otonomi daerah. Ya. Memang antara undang-undang yang lebih tinggi ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah. Akan tetapi pada faktanya ada juga asas yang mengatur tentang lex spesialis, undang-undang yang lebih khusus malah menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah, terkait dengan kedua asas ini mana yang paham. Sudah, paham. Ya, jadi itu namanya lex spesialis darogat lex generalis. Artinya undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Contoh, ya, undang-undang KUHP, katakanlah KUHP ya, dengan undang-undang jabatan notaris, di situ dikatakan, ya, dalam undang-undang jabatan notaris sebagai pejabat umum tidak boleh memberikan informasi atau tidak boleh memperlihatkan aktanya kecuali orang yang ada dalam kecuali orang atau pihak-pihak yang ada dalam akta, itu ya. Nah, tetapi dalam undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana di situ disampaikan bahwa penyidik atau KUHP, penyidik boleh boleh menyita suatu barang bukti misalnya, ya, boleh menyita suatu barang bukti. Nah, tentu dalam hal penyidik di sini tidak boleh sewenang-wenang untuk menyidik atau menyita barang bukti akta yang dibuat oleh notaris, iya kan? Nah, tapi di KUHP dia katakan bahwa boleh menyita atau melihat fotokopi yang ada, melihat fotokopi akta. Nah, tetapi di undang-undang jabatan notaris itu tidak diperbolehkan. Maka itulah yang disebut dengan lex spesialis darogat lex generalis. Ya, artinya undang-undang yang lebih khusus, karena itu undang-undang jabatan notaris sebagai undang-undang khusus. Sementara KUHP itu adalah undang-undang yang bersifat umum. Begitu maksudnya. Tetapi tidak berarti bahwa itu bertentangan dengan aturan atau hierarki perundang-undangan. Tidak seperti itu. Makanya ada asas. Itu tadi asasnya. Lex spesialis darogat lex generalis. Nah, itu. Kemudian contoh kedua lagi, kalau Anda profesi polisi, katakanlah begitu, kalau Anda profesi polisi, itu Anda selaku anggota kepolisian, ya, itu berhak untuk memakai uniform, katakanlah pakaian polisi.
Ya. Nah, karena di dalam undang-undang kepolisian itu setiap anggota kepolisian berhak ya memakai uniform atau pakaian kepolisian pada saat dia bertugas maupun pada saat dia melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi oleh Satpam memakai juga uniform polisi. Itu tidak boleh karena itu merupakan undang-undang khusus untuk kepolisian diperuntukkan untuk anggota kepolisian memakai uniform atau pangkat-pangkat kepolisian. Jadi seperti itu. Maksudnya itu lex specialis derogat lex generalis. Artinya undang-undang peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Begitu ya. Oke, ada lagi? Lanjutkan, Pak. Paham itu. Sedikit menanggapi, Pak. Ya. Jadi manakah secara kesimpulan bahwa manakah yang lebih tinggi secara hierarki antara KUHP dengan peraturan notaris tadi, Pak? Oh iya, yang lebih tinggi adalah peraturan umum, ya, peraturan umum. Tetapi dalam pelaksanaannya itu kalau ada undang-undang secara khusus yang mengatur, maka undang-undang secara khusus ya lebih tinggi. Nah, jadi misalnya KUHP sebagai peraturan umum, tetapi undang-undang kejaksaan juga mengatur secara khusus tentang pelaksanaan kewenangan jabatan sebagai penuntut umum jaksa. Itu bukan berarti dilihat dari sisi lebih tingginya ya. Kalau mau dilihat di sisi lebih tingginya adalah ya peraturan umum karena bersifat umum. Tapi tidak boleh mengatakan bahwa saya ini peraturan umum harus mengelakkan peraturan khusus. Begitu. Karena ada asas hukum mengatakan ya itu tadi lex specialis derogat legi generali. Itu. Kan kalau ada problem hukum, ya, ada problem hukum yang timbul, tetapi bertentangan dengan undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya, maka yang menyelesaikan adalah asas-asas hukum. Gitu. Gitu. Ya, saya kira itu kita beralih mungkin karena ini waktu. Beralih mungkin ke teori hukum ya. Ya, kita beralih ke teori hukum. Tolong Iswadi, WA saya ada berapa peserta ini? Iya, Pak. Ada 25 peserta. Iya, Pak. Iya, Ada 24 peserta. Wahyudin? Iya, Pak. 24. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Yang berkomentar ada 3, Samsudin, Jupri, Andito. Oke, kita beralih ke Izin, Pak. Bagaimana? Izin, Pak. Kita beralih ke teori hukum ya. Izin bertanya, Pak. Mata. Aha. Apa ada, Pak?
Oke, kita ke teori hukum ya. Halo? Halo? Pak, ya Pak, kedengaran suaranya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Bagaimana? Bagaimana? Kedengaran suaranya Pak. Ya. Kedengaran Pak. Oke. Perbedaan teori hukum dengan ilmu hukum sudah ya? Belum ya? Kayaknya belum. Oke, kita beralih ke teori hukum. Jadi perbedaan teori hukum dengan ilmu hukum, perbedaannya sangat esensial adalah kalau ada mempertanyakan dalam ilmu hukum yang sifatnya konkret ya, dapat dijawab dengan hukum positif. Artinya kalau pertanyaan-pertanyaan tentang seputar ilmu hukum, apakah ilmu hukum itu menyangkut masalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, maka seharusnya secara konkret dijawab dengan hukum positif ya. Salah satu contoh yang saya bisa berikan kepada saudara sekalian bahwa si A misalnya mencuri ya, lalu si A dipidana ya. Kenapa si A mencuri? Itu ada aturannya. Di dalam aturannya itu dalam hukum positif, dalam KUH pidana, bahwa setiap orang mencuri atau mengambil milik barang orang lain, maka dikenakan pasal 362, katakanlah begitu. Karena perbedaan daripada teori hukum dengan ilmu hukum, karena teori hukum menganggap bahwa kalau orang mencuri itu, maka dia dikenakan pasal 362 misalnya. Itu. Kemudian oleh para pakar atau para ahli hukum, salah satunya adalah Van Vollenhoven mengatakan ada 19 hukum adat dan hukum ini sifatnya empirik ya. Hukum yang lainnya sifatnya normatif. Nah, kalau dilihat dari sisi teori hukum, mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat itu hukum dilihat dari sisi empirik atau sisi kenyataannya. Ya. Dalam pelaksanaannya, dalam hukum yang empirik itu yang nyata, maka harus ada aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif, yang sifatnya mengatur dari sisi hukum yang empirik itu tadi. Nah, salah satu contoh yang saya bisa gambarkan adalah dalam hukum yang sifatnya nyata, setiap orang yang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, melanggar lampu merah, maka ada hukum yang sifatnya normatif yang mengatur bahwa setiap pelanggaran lampu merah itu dikenakan denda atau pasal yang sudah dinormatifkan, sudah diregulasikan, sudah diundangkan. Nah, itu salah satu contoh. Dari hasil penelitian yang berbagai macam ini, teori hukum akan merangkum dan menganalisa dalam suatu naskah yang dituangkan dalam rancangan undang-undang. Ya, relevansi dari teori hukum di sini ini mempunyai analog bahwa hasil penelitian di berbagai disiplin ilmu hukum bisa dituangkan dalam proses peraturan perundang-undangan atau dituangkan dalam regulasi. Maksudnya adalah teori hukum yang meneliti
apa-apa yang menjadi fenomena dalam masyarakat itu sendiri dalam hal aturan-aturan yang akan diundangkan, ya, aturan-aturan yang akan diundangkan, aturan-aturan atau gejala-gejala sosial hukum yang ada dalam satu masyarakat itu dalam pembuatan undang-undang bagaimana untuk bisa menjadi regulasi dalam hal hukum normatif sehingga dia menjadi hukum normatif itu. Nah, artinya teori hukum tidak akan memberikan suatu penyelesaian, suatu pemilihan, ketetapan. Teori hukum hanya terbatas pada analog dan tidak memberikan ketetapan. Nah, teori hukum ini melihat gejala-gejala sosial, gejala-gejala dari filsafat hukum, sosiologi hukum, ya, sejarah hukum. Tapi teori hukum itu langsung menetapkan bahwa memberikan suatu ketetapan hukum sehingga ketetapan hukum itu menjadi suatu ilmu hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah teori hukum sebagai objek ilmu hukum, ya, maka penerapannya atau pemaparannya lebih luas karena teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Kenapa begitu? Bahwa teori hukum itu memang teorinya ilmu hukum, ya, karena ilmu hukum itu harus berdasar kepada teori hukum. Dalam pembentukan ilmu hukum harus didasari dengan teori-teori hukum yang ada, ya, itu. Nah, kemudian apa sih tugas dari teori hukum? Sebentar ya, lagi sholat, lagi azan ini, kita break dulu setelah azan. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut ya. Secara objek daripada ilmu hukum, teori hukum itu adalah teorinya ilmu hukum. Ya, kenapa? Dalam pembentukan ilmu hukum, tentu dasarnya adalah teori-teori yang ada dalam teori hukum. Salah satu apa yang kita pahami tentang teori hukum adalah suatu pernyataan, ya, pernyataan yang diberikan kepada para ahli hukum yang sesuai dengan keahliannya, maka
pendapat-pendapat atau pernyataan-pernyataan dari ahli hukum itu merupakan suatu teori hukum, ya, yang sudah dilakukan suatu mekanisme akademik yang mempunyai metodologi, ya, itu. Nah, oleh karena itu teori hukum objeknya adalah ilmu hukum. Jadi ilmu hukum melihat di sini, teori hukum melihat di sini bagaimana ilmu hukum bekerja dalam suatu sistem hukum yang ada di suatu negara, ya. Maka jika terjadi putusan yang berbeda terhadap kasus yang serupa, katakanlah ada kasus yang serupa, tapi terjadi putusan yang berbeda. Kasus serupa itu misalnya kasus yang ada warga negara asing, katakanlah begitu ya, warga negara asing. Warga negara asing yang ada di Indonesia itu tidak boleh memiliki hak milik, katakanlah begitu di Indonesia, ya. Tetapi warga negara asing ini adalah warga negara Belanda misalnya, orang Belanda itu tidak boleh memiliki hak milik di Indonesia. Tetapi orang Indonesia bisa saja memiliki hak milik yang ada di Belanda, katakanlah seperti itu. Nah, jika terjadi suatu putusan yang berbeda terhadap kasus yang serupa terhadap suatu negara dengan negara lain, maka yang menyelesaikan adalah teori hukum, ya. Yang menyelesaikan adalah teori hukum. Negara Indonesia dengan Belanda itu berbeda sistem hukumnya, katakanlah begitu. Karena mereka, kalau kita di sini Eropa kontinental, ataukah kalau dia di sana menganut sistem hukum yang Anglo-Saxon misalnya, ya, katakanlah begitu. Kenapa putusan hakim Indonesia berbeda dengan putusan hakim di Belanda? Karena teori hukum tidak menentukan bahwa putusan-putusan ini yang bagus. Artinya dia melihat bahwa bagaimana pergaulan atau tatanan hukum yang ada dalam satu negara dengan negara yang lain, hakim melihatnya bahwa itu putusan yang lebih mengarah kepada sisi keadilan, katakanlah seperti itu. Salah satu contoh seperti ini, saya anggap katakanlah kasus Dorce itu, ya, Dorce. Pada saat Dorce meninggikan suatu status kelaminnya dari laki-laki ke perempuan, maka pada saat Dorce setengah mati memperjuangkan untuk mendapatkan statusnya itu dari laki-laki menjadi perempuan, pada Pengadilan Negeri Indonesia memberikan status bahwa Dorce adalah wanita, perempuan. Sedangkan hukum di Belanda dengan kasus yang sama minta penetapan pengadilan tidak memberikan status terhadap kasus yang mirip dengan Dorce, ya, mirip dengan Dorce. Dengan alasan bahwa jika dilakukan maka ini adalah sebuah pemalsuan, di mana status dari lahir dan administrasinya semua mengatakan bahwa dia laki-laki. Nah, dari sisi ini Dorce di pengadilan di Indonesia itu dia merubah status laki-laki menjadi perempuan. Nah, karena pengadilan Indonesia, hukum Indonesia melihat bahwa di situ ada sisi keadilannya. Nah, tetapi di Belanda itu tidak melihat dari sisi itu. Dia melihat bahwa orang itu memang dari awal dilahirkan itu laki-laki. Nah, tidak boleh dia merubah status dirinya sebagai laki-laki menjadi perempuan. Kenapa? Karena dia melihat dari sejak lahir secara administrasi semua mengatakan bahwa dia laki-laki, bukan perempuan. Nah, tentu ada pertanyaan dari saudara-saudara, adilkah itu? Ya, mungkin dalam suatu tatanan sistem hukum yang satu negara dengan negara lain itu berbeda, ya.
Nah, makanya diperlukan adalah teori hukum. Nah, tadi dikatakan bahwa itu dilihat dari sisi keadilan. Kenapa justru sistem hukum yang ada di Belanda dia melihat dari sisi kepastiannya, ya, bukan sisi keadilannya. Nah, karena sistem hukum di Belanda itu sudah memastikan bahwa sejak lahir itu orang, ya, jadi kepastiannya adalah laki-laki, bukan lagi perempuan, ya, secara administrasi itu seperti itu. Nah, dia melihat dari kepastiannya, dia tidak melihat dari sisi keadilannya. Nah, kalau kita ini dalam sistem hukum kita masih melihat dari keadilannya, karena tidak ada aturan hukum yang menghalangi hal seperti itu. Tapi di Belanda mungkin ada aturan hukum pencatatan sipil misalnya. Kalau dia terlahir sebagai laki-laki, dia tidak boleh mengubah secara administrasi, hukum administrasi sebagai perempuan. Itu, begitu maksudnya. Nah, tetapi dia melihat dari sisi kepastian, dan dia melihat bahwa itu sejak lahir adalah laki-laki. Nah, Anda tahu bahwa tujuan hukum kan ada 3, ya, sisi keadilan, sisi kepastian, dan sisi kemanfaatan. Manfaat tidak suatu aturan, kepastian tidak dalam suatu aturan, adil tidak dalam suatu aturan. Nah, makanya dalam tujuan hukum itu di sini sangat berperan dari teori-teori dari ilmu hukum itu sendiri, ya, itu. Kemudian, atau ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Izin Pak. Ya, silakan. Terkadang dalam suatu persidangan, sebelum seorang hakim Siapa ini? itu, Siapa ini? kadang Siapa meminta Juhaini, Pak. Juhaini. Ya. Bentar. Sosiologi hukum. Oke, silakan Juhaini. Begini Pak, dalam satu katakanlah dalam satu perkara, terus keputusan ada pada saat hakim ingin mengambil keputusan, selalu ada kalanya dia meminta pendapat para ahli. Nah, setelah keputusan keluar, ternyata dia sedikit mengambil pendapat para ahli tersebut. Maka pendapat para ahli tersebut dikatakan bahwa dia termasuk teori hukum atau ilmu hukum. Oke, cukup. Ya, jadi memang kita sering mendengar bahwa dalam persidangan, kalau misalnya hakim memerlukan suatu kesaksian ahli atau saksi ahli, ya, meminta keterangan ahli dalam kepada orang yang dianggap pakar di bidangnya, itu hakim memang sering seperti itu kalau memang dibutuhkan. Kenapa? Karena hakim di sini melihat bahwa apakah dalam suatu sengketa atau persoalan hukum yang dihadapi oleh para terdakwa maupun para saksi atau para pihak dalam proses hukum itu mungkin masih belum cukup untuk memberikan suatu analisis hukum oleh hakim. Oleh karena itu, hakim memandang perlu untuk meminta keterangan ahli oleh para ahli. Nah, pertanyaannya, apakah keterangan para ahli itu dianggap sebagai ilmu hukum atau teori hukum? Ya, tentu sebagai seorang ahli di bidang hukum, itu bisa saja memberikan atau kita menganggap bahwa, atau hakim menganggap bahwa itu sebagai ilmu hukum atau teori hukum.
ya, karena dalam pemeriksaan suatu peristiwa hukum atau permasalahan hukum, tentu hakim di sini melihat ada beberapa yang harus ditegaskan dalam persoalan hukum yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara dalam hukum. Nah, keberadaan dari ahli di sini adalah itu mengacu juga kepada keahliannya yang menurut keahliannya adalah keahlian ilmu hukum. Tetapi kalau ada hal yang mendasar yang dipertanyakan oleh hakim terhadap ahli yang tidak mempunyai aturan khusus atau aturan secara tertulis, tentu juga ahli akan memberikan suatu pendapat hukum tentang teori-teori hukum. Nah, karena hakim itu terutama dalam membuat hukum, ya, tentu dikedepankan kepada teori hukum. Kenapa dikedepankan teori hukum? Karena di dalam ilmu hukum itu tidak dijelaskan dalam pemikiran hakim. Salah satu contoh begini, ada persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim, tapi tidak ada aturan hukum yang secara tertulis yang mengatur. Ya, tentu hakim untuk mempertegas atau lebih adil dalam proses persidangan itu, maka dihadirkanlah ahli dalam memberikan keterangan. Nah, biasanya hakim itu meminta dari sisi teorinya, karena tidak ada dalam secara tertulis diatur dalam ilmu hukum, dalam undang-undang atau peraturan. Nah, kalau pertanyaan Anda tadi itu, apakah keterangan ahli itu masuk dalam ilmu hukum? Ya, iya, masuk dalam ilmu hukum karena keahliannya. Tapi apakah boleh juga masuk dalam teori hukum? Boleh juga masuk dalam teori hukum karena juga keahliannya. Itu. Kalau memang misalnya dalam permasalahan itu tidak ditemukan suatu hukum-hukum yang mengatur secara tertulis yang biasa kita kenal dengan hukum positif. Ya. Itu. Jadi makanya itu seorang ahli ya tidak sembarangan untuk dimintai keterangannya dalam kesaksian sebagai ahli, ya, kesaksian sebagai ahli, memberikan suatu keterangan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak di depan proses peradilan. Itu ya, Yohani. Ya, tidak menonton bahwa itu ilmu hukum. Ya memang secara keahliannya, ya secara normatif, ya dia memang ahli dalam ilmu hukum. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu oleh hakim, majelis hakim tidak lebih memahami apa yang ada dalam ilmu hukum terhadap keterangan ahli tadi itu, maka ahli juga itu harus dimintai keterangan secara teori hukum. Karena dia seorang ahli. Nah, makanya tidak gampang jadi orang menjadi ahli dalam proses persidangan. Ya, itu. Oke, 10 menit lagi. Silakan. Ada 2 orang pertanyaan lagi. Ya, izin, Pak. Ya, silakan. Ya, saya dari Pasangkayu, Samsudin. Saya coba hanya ingin memperjelas saja ini, Pak, terkait persoalan teori hukum dan ilmu hukum. Nah, apakah jurisprudensi dan legal opinion ini bisa menjadi sebuah teori hukum? Hanya itu saja, singkat saja, Pak. Ya, bisa saja lah. Namanya jurisprudensi itu adalah putusan hukum yang dilakukan oleh hakim. Artinya putusan hakim, dia mengikuti hakim-hakim yang lain, bahwa memang ada putusan seperti itu. Ya, itu ilmu hukum itu. Nah, sekarang legal opinion ya, pendapat hukum ya. Nah, kalau pendapat hukum itu, ya itu tadi dari awal kan kita tahu bagaimana teori hukumnya itu kan ada pendapat ahli ya yang sudah diuji secara akademik ya, menurut keahlian orang itu berpendapat sehingga diterima secara akademik.
melalui metodologi yang harus dilalui pada pendapatnya itu sehingga diterima secara akademik. Ya, gitu ya, Pak Sidik. Oke, bagus pertanyaan itu. Ada lagi? Mau salat ini, Bos? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri dulu karena ya, siapa? Selamat sore, Mener. Dan Jupri, Pak. Ya, Saya Hapson silakan. Batubara, Mener. Hapson. Ya, Iya. Hapson Batubara. Ya, begini, Mener. Kita lahir tahun 60-an. Bagaimana? Sekarang ini sudah mau pensiun. Tapi diminta akte kelahiran, Mener. Bagaimana lahir tahun 60-an? Ya, Ya, sedangkan undang-undang perkawinan kan 74, Mener. ya. Nah, jadi syarat untuk pensiun, Mener, harus melampirkan akte kelahiran, Mener. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Mener pendapat kita ini, karena ini undang-undangnya sebelum kita lahir belum ada undang-undangnya ini. Apa masalahnya di situ? Anda lahir tahun 60-an sementara Undang-Undang 74 Undang-Undang nomor 1 kelahiran. Nah, jadi kalau begini. Sebentar dulu. Apa masalahnya? Anda lahir tahun 60-an sementara Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974. Apa masalahnya Anda di situ? Masalahnya akte kelahiran, Mener. Seorang PNS harus melampirkan akte kelahiran. Lalu? Nah, saya punya surat kenal lahir. Bagaimana, Mener? Anda mempunyai akte kelahiran atau hanya surat kenal lahir? Surat lahir dari kelurahan. Kepala desa yang tanda tangani. Ya. Ya, secara kependudukan catatan sipil, ya, itu akte kelahiran Anda itu sebenarnya bukan akte kelahiran, artinya surat keterangan lahir dari kepala desa diketahui oleh mungkin camat sampai catatan sipil. Maka biasanya kalau hal seperti ini Anda bisa diharapkan untuk membuat akte kelahiran di catatan sipil, ya. Beda kalau orang-orang yang lahir sekarang ini di atas tahun 74 itu langsung dibuatkan akte kelahiran, ya, itu. Dan akte kelahiran itu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Nah, kalau masalah surat keterangan lahir itu Anda, ya saya kira tidak ada masalah. Karena sudah dicatatkan juga secara administrasi pemerintahan desa atau kecamatan, itu Anda lahir tahun 1960, katakanlah seperti itu. Kalau Anda mau mengurus akte kelahiran, ya silakan aja dilampirkan surat keterangan lahir Anda untuk mendapatkan akte kelahiran. Itu. Oke, kekuatan hukumnya, Mener, bagaimana akte kelahiran atau surat lahir? Karena kuat. Begini, kekuatan hukum daripada surat keterangan lahir itu kuat. Kenapa? Karena itu merupakan produk daripada administrasi pemerintahan. Yang membuat surat keterangan lahir itu adalah pemerintah. Jadi kekuatan hukumnya itu ya kuat. Cuman untuk lebih memformilkan Anda selaku manusia yang lahir pada saat itu, untuk memformilkan itu secara regulasi Undang-Undang Kependudukan Catatan Sipil, maka diharapkan Anda untuk membuat akte kelahiran. Ya, akte kelahiran itu dikeluarkan oleh catatan sipil. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah kuat itu surat keterangan lahir yang dibuat oleh desa, diketahui camat misalnya? Ya kuat juga. Karena orang-orang yang lahir di atas tahun 75 itu secara automatically itu kalau dimohonkan di catatan sipil itu harus
langsung dikasih akte kelahiran. Tapi orang-orang atau manusia yang lahir sebelum itu, maka mungkin dengan regulasi yang ada harus dilampirkan surat keterangan dari desa atau lurah bahwa memang si siapa ini Hapson lahir di Mangondo di sana, Bolaan Mangondo misalnya, tahun 1960. Ya, dengan dasar surat keterangan itu, kalau Anda mau memperkuat secara formil, ya, secara legalitas formil, ya, Anda lampirkan itu bahwa memang saya benar lahir tahun 60, maka dibuatkanlah akte kelahiran di catatan sipil, ya. Ini hukum, jangan ini hukum ini ada namanya formil dan ada namanya non formil. Non formil itu bukan berarti tidak berlaku, ya. Iya, Mas. Sepanjang belum diatur regulasinya, maka boleh diuruskan secara formil. Itu Hapson ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, Terima kasih. ya. Kalau tidak ada lagi, tolong Iswayudi. Izin. Siapa? Satu lagi terakhir mungkin Pak sebelum ditutup. Pak, silakan Pak Kompol. Ya, mohon izin, ini mungkin tidak substansi ke materi perkuliahan Pak, tapi ada hal yang mengganjal di benak kami melihat mata kuliah yang kami sudah diberikan beberapa hari. Ini kalau tidak salah teori hukum sudah pertemuan ketiga kali Pak, sehingga muncul satu pertanyaan di benak kami ini Pak. Ketika misalnya semua mata kuliah yang ada di sini Pak, yang terjadwal, kalau kita buat tata urut atau hierarki misalnya Pak, yang manakah sebenarnya yang kami harus selain materi dari dosen ini Pak, artinya untuk pribadi, terutama saya pribadi, yang mana yang harus dimulai dari mana Pak? Apakah dari sejarah hukum, filsafat dan seterusnya? Begitupun nanti kalau ada mata kuliah-kuliah berikutnya Pak, itu artinya supaya menjadi dasar pemahaman kami dalam mendalami atau mencermati mata-mata kuliah yang diberikan oleh para dosen. Kemudian yang kedua Pak, apakah kami bisa bertanya di luar dari jadwal perkuliahan, misalnya kami japri atau chat pribadi ke para dosen, demikian Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya lebih suka kalau ada yang konsultasi di masalah, kita bukan konsultasi ya, diskusi lah. Kalau konsultasi ya saya anggap diskusi. Ya silakan saja japri saya, tapi jangan japri melalui tulis di WA. Kalau boleh telepon saja, telepon WA. Karena kemungkinan saya tidak ada waktu untuk menjawab tulisan di WA, lebih japri telepon WA itu satu. Kemudian yang kedua, kalau di mana sesungguhnya kita memulai memahami ilmu hukum, begitu ya? Siap. Ya, begitu ya. Ya. Sebenarnya dari dasar-dasar ilmu hukum itu kita sudah diajarkan pengantar ilmu hukum di RS1, ya. Pengantar ilmu negara, administrasi negara, ya. Nah, untuk membentuk suatu frame pemikiran bahwa pada kuliah-kuliah selanjutnya, nah itulah kita harapkan Anda memahami dulu dasar-dasar ilmu hukum, pengantar hukum dan tatanan hukum Indonesia atau pengantar hukum Indonesia. Nah, Anda kan sudah dipelajari di situ di S1. Ya, itu. Nah, untuk membedakannya itu tentu Anda katakanlah Anda sudah belajar di S1 ilmu hukum. Ilmu hukum itu sifatnya normatif, ya, sifatnya normatif. Nah, kalau hukum yang
tidak tertulis, maka itu biasanya lari ke hukum kebiasaan atau hukum adat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu ditolak dengan ilmu hukum secara tertulis. Ada namanya hukum adat. Nah, itulah yang sebagai pedoman untuk bagaimana menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum yang normatif. Kalau belum cukup aturan-aturan hukum yang ada dalam hukum normatif. Nah, saya sampaikan kepada Anda semua bahwa normatif itu adalah hukum yang tertulis, ya, norma, ya, itu. Kalau ada hukum yang tidak tertulis, berarti itu bukan hukum yang positif, ya. Namanya saja normatif, ya, itu. Nah, kaitannya dengan mata kuliah yang selanjutnya, sosiologi hukum, teori hukum, filsafat hukum, kemudian perbandingan hukum. Nah, itulah Anda diharapkan untuk bisa berpikir bahwa perbandingan hukum, katakanlah ya, mata kuliah perbandingan hukum. Disitulah Anda diharapkan berpikir bagaimana suatu peristiwa hukum yang satu dengan peristiwa hukum yang lain. Itu. Bagaimana bisa melahirkan suatu tatanan hukum yang ada dan diterapkan di masyarakat, maka di situ biasa dilihat dari sejarah hukum atau sosiologi hukum. Itu. Nah, bagaimana membandingkan atau membuat suatu ilmu hukum itu biasanya di situ dilihat dari kemampuan berteori dalam hal membuat hukum. Itu. Jadi apa ya? Tidak ada sebenarnya, ini hanya trik-trik saja. Kembali ke pribadi masing-masing untuk memahami dan mengetahui ilmu hukum itu sendiri. Tidak ada mata kuliah yang bilang bagaimana trik-triknya. Tetapi sudah dibentuk sedemikian rupa itu secara akademik oleh mahasiswa, diharuskan mempelajari dasar-dasar ilmu hukum dulu. Dasar-dasar ilmu hukum. Dasar-dasar ilmu hukum itu tadi yang saya sebutkan dipelajari di S1. Jadi ya tergantung sebenarnya masing-masing individu untuk bagaimana trik kita untuk memahami hukum itu sendiri, mempelajari hukum itu sendiri. Seperti kalau Anda dihadapkan suatu permasalahan, ada orang melapor di polisi. Nah, tentu Anda acuannya kepada norma yang ada. Norma yang ada itu adalah KUHP dengan KUHP. Kan begitu kan? Bahwa setiap orang mencuri dihukum harus berpedoman di pasal 362. Setiap orang menyampaikan keterangan palsu berpedoman kepada 363. Ya kan, memberikan keterangan palsu di atas surat otentik atau akta otentik itu berada kepada pasal 365, kata 364, 365. Turut serta 55. Kan begitu. Jadi memang perangkat-perangkat negara dalam hal melaksanakan hukum itu harus secara normatif, harus secara hukum positif. Begitu ya, Pak Jupri, begitu ya? Siap. Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri karena semua sholat asar ini. Saya minta kepada siapa ini? Iswayudi ya? Iya Pak. Tolong WA saya yang 24 yang hadir itu. Iya Pak. Kemudian sampaikan kepada semua, saya suruh buat tugas ya. Iya Pak. Tugas itu judulnya terserah Anda, apa saja tentang sosiologi hukum, menyangkut masalah sosiologi hukum, apa saja judulnya. Kemudian tugas yang kedua, teori hukum, apa saja menjadi teori hukum. Saya mau melihat daripada
tugas-tugas itu apa yang sejauh mana Anda menerima perkuliahan selama 3 kali pertemuan, ya. Jadi ada 2 tugas, terserah Anda judulnya apa, tentang sosiologi hukum, kemudian terserah Anda judulnya apa tentang teori hukum. Baik, Pak. Coba jangan, saya harapkan kepada Anda semua, jangan melihat dari, saya mau buat pemikiran saudara. Ya cukup paling banyak 3 lembar, ya. Paling banyak 3 lembar. Saya berikan waktu 2 minggu ke depan. Nanti pertemuan terakhir baru kita ketemu dikumpul, ya. Oke? Baik, Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.